Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai seorang muslim, yakni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara perkara penting yang harus kita pelajari adalah ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara penting yang harus kita ketahui pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masa kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah peristiwa-peristiwa yang mengawali datangnya kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kabar-kabar gembira tentangnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita telah ketahui sebelumnya akan sifat dan kepribadian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kebencian beliau terhadap kejelekan perbuatan kaumnya, maka semakin lebarlah jurang pemikiran dan amaliyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya. Beliau alaihi salatu wassalam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai mengkhawatirkan tindakan tercela dan perbuatan rusak kaumnya yang disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Maka terbetiklah keinginan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauh dari kaumnya tersebut serta mengasingkan diri sambil memikirkan jalan untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan kerusakan. Maka seiring dengan bertambahnya umur beliau alaihi salatu wassalam, maka semakin gelisah dan semakin kuatlah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyendiri, berhalwat, untuk mengasingkan diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai pergi ke Gua Hira
yakni salah satu gua yang ada di bukit yang sekarang ini dikenal dengan nama Jabal Nur. Letaknya kurang lebih 2 mil dari pusat kota Makkah. Dan letak guanya berada di sebelah bawah dari puncak yang tinggi. Di sebelah kiri di jalan ada pendakian puncak ke atas. Dan gua Hira itu adalah merupakan gua yang kecil, yakni panjangnya kurang dari 4 meter dan lebarnya lebih dari 1,5 meter. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri, mengasingkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua tersebut. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya, dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan penuh, yakni dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap bulan Ramadan. Dan apabila berhalwat yang dilakukan, pengasingan diri yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah genap 1 bulan, maka beliau alaihi salatu wassalam kembali ke Makkah di pagi harinya. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertawaf terlebih dahulu di Ka'bah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah beliau. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan secara terus-menerus selama 3 tahun, secara berturut-turut. Lalu setelah genap 40 tahun usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah usia yang matang, di mana kebanyakan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala diutus pada usia ini, maka datanglah tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian, dan penyampaian kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai muncul dengan jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya pernah bermimpi, dan kemudian benar-benar menjadi kenyataan persis seperti apa yang menjadi gambaran di dalam mimpinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sinar dan mendengar ada suara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengatakan bahwa sungguh aku pernah mengetahui sebuah batu di Makkah, di mana batu itu mengucapkan salam kepadaku sebelum peristiwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian waktu berlalu dan berlanjut. Di bulan Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berdiam diri di Gua Hira, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang membawa nubuwah, yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kisah secara terperinci. Kata beliau radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa peristiwa yang mengawali saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu adalah ditampakkannya mimpi yang hakiki dari tidur beliau alaihissalatu wassalam. Dan tidaklah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami mimpi, melainkan mimpi itu selalu datang seperti terangnya di waktu pagi. Kemudian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam timbul rasa suka untuk mengasingkan diri. Beliau alaihissalatu wassalam, kata Aisyah radhiyallahu anha, biasa mengasingkan diri di Gua Hira, bertahannuts, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua selama bermalam-malam, sebelum beliau alaihissalatu wassalam pulang ke keluarganya. Maka karena harus berbekal untuk melakukan itu semua, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang kepada Khadijah, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan untuk membawa bekal untuk keperluan yang sama. Sehingga saat datang padanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau alaihissalatu wassalam tengah berada di Gua Hira. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang malaikat yang kemudian mengatakan, bacalah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa aku tidak bisa membaca. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kata Rasulullah SAW, malaikat itu mengatakan kepadaku, bacalah dan bacalah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegangku, kata Rasulullah SAW, lalu mendekapku kuat-kuat hingga saya kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Kata Rasulullah SAW, aku pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka malaikat itu kembali memegangku dan mendekapku untuk kedua kalinya, hingga diriku, kata Rasulullah SAW, merasa sesak dan sangat, merasa sesak yang begitu sangat. Kemudian malaikat itu kembali melepasku dan mengatakan, bacalah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya tidak bisa membaca. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pun kembali mengangkatku, ia pun kembali memegangku dan kembali mendekapku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian malaikat tersebut melepasku dan malaikat tersebut membaca surah Al-A'laq ayat 1-5, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Itulah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Setelah peristiwa itu terjadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan bergetar hatinya. Kemudian beliau menemui istrinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu mengatakan kepada istrinya, selimutilah aku. Selimutilah aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian rasa takut pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Lalu beliau alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, menjelaskan tentang kejadian yang telah dialaminya kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan itulah permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Khadijah, sekali-kali saya tidak mengkhawatirkan, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang senang menyambung tali silaturahim. Engkau memikul beban orang yang kesusahan, memberikan utang kepada yang tidak punya, kemudian suka menjamu tamu, kemudian suka membela kejadian-kejadian yang hak. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan itu. Selanjutnya Khadijah radhiyallahu anha mengajak suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak dari paman Khadijah radhiyallahu anha. Dia adalah seorang Nasrani di zaman jahiliyah, tetapi dia mampu menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan dengan bagus, walaupun Waraqah bin Naufal ini sudah berada dalam usia tua dan renta. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha berkata kepadanya, wahai putra paman, dengarkan cerita dari putra saudaramu ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Waraqah bin Naufal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putra saudaraku, apa yang pernah engkau lihat? Apa yang sedang terjadi kepadamu? Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kejadian yang dialami dan dilihat. Maka Waraqah bin Naufal berkata kepada beliau alaihi salatu wasallam, ini adalah namus. Ini adalah namus yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya saja aku masih kuat nanti, dan seandainya saja aku masih hidup nanti ketika kaummu mengusirmu, maka aku akan berusaha untuk membelamu dan menjagamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, benarkah mereka aku akan mengusirku, yakni kaumku akan mengusirku? Maka Waraqah pun menjawab, ya, benar. Tidaklah seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa. Kata Waraqah, melainkan dia akan dimusuhi. Maka seandainya aku masih hidup pada masamu nanti, maka aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian tak lama berselang setelah pertemuan itu, Waraqah bin Naufal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kisah ini akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.